Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Bang Akbar, yaitu Bang Muhammad Guru Akbar Muslim nih ya. Benar gitu, sekali. selaku wirausaha muda nih, dengan tema kita yang masih sama yaitu pemuda dan usaha. Bang Akbar sendiri turun di usaha jasa dekorasi ya. Iya benar. Gitu ya. Nah, memilih jasa karena dulunya memang anak event dan suka kreativitas gitu. Kalau dibilang bedanya antara jasa sama mungkin lebih ke usaha-usaha makanan atau food and beverage, apa nih Bang yang menguntungkan mungkin di jasa? Kalau sudut pandang saya sendiri, Iya. kenapa enak main di jasa? Anak mandi jasa. Kalau pandangan saya, jasa itu tidak ada kadaluarsanya. Ada kadaluarsanya, cuma misalkan ini dekorasi balon, kadaluarsanya di balon. Terus kadaluarsanya itu enggak sehari 2 hari. Panjang itu ya? 1 tahun ya. Jadi untuk inventaris, barang-barang inventaris itu bisa cukup lama. Kita beli misal 1 juta di waktu itu, tapi kita bisa dipakai berulang kali. Jadi kalau dibilang untung enaknya main di jasa di itu. Jadi kita menyewakan jasa ke orang, terus balik lagi ke kita nantinya. Tapi ini bisa disclaimer bahwasannya kalau misalnya balon itu nggak bisa kita ambil lagi. Jadi kalau misalnya dekorasi balon, itu balon untuk customer nanti. Iya, udah selesai lah ya gitu ya. Benar. Pokoknya kalau udah dekorasi berarti pure nanti untuk customer dan klien benar. juga. Oh, itu berarti untungnya kalau di jasa ya. Iya benar, enak mainnya di jasa. Kalau di makanan itu kan ada kadaluarsa. Terus juga ada ada higienis dan sebagainya. Jadi ada harus mengurus unsur itunya. Kalau di jasa Halal juga legalitasnya ya gitu. legalitas. Kalau di jasa itu nggak ada gitu. Berarti itu keuntungan. Nah sekarang aku balik, kalau tantangan sendiri di jasa. Tantangan di jasa itu sangat-sangat berat. Nah, Harus mengikuti tren per tahun. Per tahun ya? Iya, in case kalau kita misalnya udah beli barang, terus tahun depan itu beda selera masyarakat. Oh. Jadi iya. inventaris sebelumnya kita harus jual nih. Iya. Jualnya- Harus muter ya. Harus muter. Jadi jangan dipendam di rumah terus jadi bangkai. Iya, Itu rugi kita. Jadi caranya kalau dari saya sendiri, kita lempar ke kabupaten. Oh iya, yang trennya mungkin lebih lambat dibanding di kota. Yes, benar. Oh iya. Jadi iya. kalau misalnya sewa jasa itu harus mengikuti tren gitu. mengikuti sih. tren itu tantangannya. Tantangan. Tapi kalau misalnya aku sebutkan bahwa kalau jasa ini kan nggak semua orang, kalau makanan nih Bang ya. Iya, benar. Makanan kan semua orang butuh makan. Iya. Bahkan sehari pun ya rata-rata orang Indonesia makan itu 3 kali makan gitu. Nah, kalau di jasa ini kan terkadang orang nggak setiap hari nih kayak gitu. Nah, itu yang Abang apa ya maksudnya, yang strategi-strategi yang kayak gitu, artinya kan ada tantangan juga Iya, dong kayak gitu. Kayak gimana Abang mengatasinya? Dekorasi ini jasa dekorasi khususnya balon kayak saya ini ibaratkannya barang tersier ini. Iya. Primer ibaratkan sebuah rumah, kita butuh rumah. Untuk primer. Iya. Ya sekunder kita butuh orangnya gitu. Iya. Tersier kita butuh meja. Bener. Ketika barang tersier ini nggak klop hidup kita kayak Iya, gitu. iya. Kalau untuk masalah orang setiap hari nggak gunakan dekor, benar. Tetapi untuk acara memperingati hari atau apa itu ada setiap tahun. Nah, kita masuk ke segmen itu, terus kebutuhan akikah, ulang tahun anak per tahun itu ada seperti itu. Iya. Tapi mungkin keuntungannya ya. Wah. Kalau jasa ya. Kalau keuntungannya itu gede ya sebenarnya. Ya gitu kan. Artinya kalau di makanan kan artinya mungkin marginnya agak kecil, tapi kalau di jasa kan yang bener. dibayarkan bukan hanya alat dan bahan ya. Iya, bener. Bukan hanya alat dan bahan, tapi memang waktu, ilmu, kreativitas. Lagi turun di dunia kreatif kan. Benar. Gitu. Itu bisa berkali-kali lipat gitu. Gitu. Nah, kalau ditanya yang paling menarik mungkin menjadi profesi wirausaha atau pengusaha muda nih gitu, Bang Akbar sendiri melihatnya seperti apa? Hal yang menarik tantangannya membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Oh iya. Jadi kita yang muda aja lo bisa membuka lapangan pekerjaan yang lain. Iya, Itu iya. sebuah hal yang sangat luar biasa sih bagi saya. Karena di Ali Partisan Event sendiri udah buka 1 lowongan, terus udah ada tadi. Oh, Di Bengkulu. alhamdulillah Jadi, ya. dari Ali Partisan Event merasa wah terbantu nih.
Ada kebanggaan teman-teman. juga ya, Wih, gitu ya? bangga sekali. Ada tim. Bayangkan kalau kita yang digaji orang, kita yang menggaji orang tuh bagaimana? Syukur alhamdulillah. Seperti itu. Iya. Artinya memang apa ya, kepuasannya berbeda. Iya, benar. Kalau kita mungkin menjadi pekerja dan sekarang menjadi pengusaha ya. Iya benar. Kayak gitu. Nah, kalau ditanya random nih, kan Bang Akbar nih kan majornya kan perikanan. Iya, Dan benar. siap untuk tes PNS dan lagi menjalankan. Iya, benar. Nah, kalau misalnya PNS-nya lulus, masih tetap mau? Jadi untuk ini pesan juga sih untuk Gen Z Oh, ya, boleh. sebagainya kan. Jangan buka usaha itu sehari 2 hari. Itu sangat merugikan diri sendiri. Kenapa? Capeknya dapat, terus prospeknya nggak dapat. Oke, kita 1 minggu ini kita lancar, tapi minggu depan udah nggak lancar, terus kita capek. Itu kan itu usaha yang sia-sia. Untungnya sesaat ya. Iya, untungnya sesaat, sia-sia capek doang gitu kan. Jadi kalau di Ali Partisan Event sendiri, bagi saya sendiri, saya mau bikin usaha ini gede. Apa cita-cita saya? Untuk bisa legalitasnya. Jadi kalau misalnya ditanya tadi, ketika udah lulus, bagaimana usahanya nanti? Usaha ini sudah kita pikirkan matang-matang dengan step by step proses lah ya. Sekarang udah ada karyawan, terus yang paling terdekat sih mau bikin ruko gitu. Jadi kita bangunnya rintisnya pelan-pelan gitu. Artinya memang tetap harus berjalan ya. Bukan tetap jalan, wajib berjalan. Wajib berjalan Iya, ya. Wajib berjalan. Iya. Karena prospeknya makin besar nanti makin banyak juga. Iya, benar. Rezekinya makin lancar juga di sana Benar. ya. Gitu. Nah, kalau yang diperhatikan ketika kita mau berbisnis lah, artinya menjadi turun ke dunia usaha, baik itu jasa ataupun usaha-usaha yang lainnya. Dari Bang Akbar sendiri, apa yang harus diperhatikan? Ini pesan juga untuk Gen Z ya. Banyak pesan-pesan sebenarnya ya. Daging semua lah pokoknya ya. Daging semuanya lah pokoknya lah. Ini apa? Jangan takut bicara untuk modal. Jadi action dulu dong. Kalau mikirin kita sering nih nongkrong ngobrol, wah bikin usaha ini enak ya. Tapi kita sering mikir apa ya? Nanti kalau rugi gimana? Nanti negatifnya gimana? Jadi nggak mulai-mulai. Yang saya tangkap dari bulan Maret sampai sekarang yang saya jalankan, problem itu ada ketika kita jalankan. Nah, kita wajib untuk meregulasi problem itu. Kalau misalnya kita udah takut problem duluan, nggak mulai-mulai gitu. Misal nih di dekorasi balon, wah ini kejadian menarik nih. Boleh Ya, cerita. awal-awal kayak di outdoor indoor kan nggak tahu tuh kan, wah di outdoor pengalaman baru menarik di Bulog kemarin. Musim badai di bulan Mei nih, tepat di ulang tahun saya sebenarnya sih kan. Jadi rezeki ulang tahun saya kayak di outdoor. Jadi kita jaga balonnya dari sampai subuh kita jaga balonnya. Jadi itu Dari malam sampai subuh. Abis ngedekor kita jaga karena itu di outdoor yang nggak bisa kita handle udara kayak gini kan. Jadi balonnya takut kocar-kacir, lepas, takut rusak. iya. Jadi itu jadi tantangan sendiri. Jadi untuk pesan juga untuk Gen Z ini ya, mulai aja dulu lah gitu. Untuk masalah problem nanti dihadapin ya gitu. Berarti artinya yang harus diperhatikan ya udah niat dan usaha aja dulu bener. ya gitu ya. Nggak usah mikirin negatif thinkingnya dulu, nanti rugi, nanti apa gitu. Iya benar. Memanfaatkan mungkin privilege masing-masing ya. Oke. Kalau ada modal mungkin privilege-nya ada di modal bener. ya. Ya, Gitu. kalau privilege. Iya kan. Kalau ada waktu berarti privilege-nya di waktu kayak gitu. Dan Bang Akbar sendiri kan memulainya karena privilege peluang kan. Iya benar. Dari keluarga ya. Dari Event pertama kan? Iya, keluarga. Iya kan? Akikah. Tapi itu pun nggak dibayar kita. Jadi Nggak kita dibayar? sukarela gitu. Iya. Nggak dibayar sukarela. Tapi dari situ kita upload Iya. notifikasi di RSMY, Iya. terus baru kita bentuk Aliban gitu. Iya. Tapi ditahan dulu ceritanya, Siap. pasti banyak cerita-cerita mengenai eventnya. Nanti akan aku ulik juga bagaimana pengalaman dan ceritanya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.